Annyeong K-drama lovers. Di video ini kita akan membahas episode 3 dari drama Korea terbaru yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Bon Appetit, Your Majesty. Drama ini diperankan oleh aktor Lee Chae-min sebagai Raja Ihon dan Lim Yuna sebagai Yeon Ji-young. Pastikan kalian sudah menonton episode sebelumnya ya, agar tidak ada cerita yang terlewat. Yuk kita bahas keseruan di episode 2 ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Episode ini dibuka dengan Yeon Ji-young yang telah berada di istana kerajaan. Di sana, Raja Ihon memperkenalkan Ji-young sebagai Gwinyo atau hantu wanita kepada selir Kang Mok-ju. Seketika, Ji-young menyadari bahwa selir Kang Mok-ju adalah wanita jahat yang disebut dalam buku sejarah sebagai sosok yang memanipulasi raja dan melakukan segala bentuk penindasan di era Joseon. Kemudian, Ji-young kembali dijebloskan ke dalam penjara untuk kedua kalinya. Hatinya semakin yakin bahwa Raja Ihon adalah seorang raja yang zalim, sesuai dengan yang tertulis dalam sejarah. Sementara itu, Raja Ihon diobati oleh tabib istana karena luka panah yang ada di tubuhnya. Kondisi Raja Ihon dinyatakan membaik berkat salep yang berhasil menghentikan pendarahannya. Raja Ihon tak menyangka bahwa salep yang diberikan Ji-young telah menyelamatkan nyawanya. Kabar pengasingan Gubernur Hong ke pulau terpencil telah tersebar hingga ke telinga Ibu Suri Agung yang merupakan nenek dari Raja Ihon. Ibu Suri Agung mulai diselimuti kecemasan. Apakah pengasingan Gubernur Hong merupakan langkah awal Raja Ihon untuk membalas dendam atas kematian ibunya? Dan benar saja, rupanya Raja Ihon mulai menyelidiki penyebab kematian ibunya. Dia meminta pengawalnya agar menemui penulis sejarah Lee Jang-hyun untuk membongkar rahasia di balik kematian ibunya. Di sisi lain, Kang Mok-ju merasa terusik dengan keberadaan Ji-young di istana. Dia segera memanggil Song Jae untuk mencari tahu alasan Raja Ihon membawa Ji-young ke istana. Namun Song Jae justru sengaja ingin membuat Kang Mok-ju kesal. Dia mengatakan bahwa kedatangan Ji-young ke istana sepenuhnya keputusan Raja Ihon yang tertarik dengan bakat Ji-young yang ahli dalam memasak. Hal itu Song Jae lakukan karena dia merasa Kang Mok-ju terlihat tidak tulus kepada Raja Ihon dan selalu memanfaatkan kekuasaannya dengan semena-mena. Pada malam hari, seorang pria mendatangi Ji-young dan memberinya sebuah kunci untuk melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Ji-young dan Giljem segera bergegas untuk keluar dari istana. Namun rupanya pelarian ini hanya permainan yang dibuat oleh Raja Ihon. Ji-young sangat terkejut. Ternyata pria yang ingin membantunya kabur ternyata bersekongkol dengan Raja Ihon. Pria tersebut bernama Gonggil. Dia dikenal sebagai seorang penari dan juga seorang mata-mata kepercayaan Raja Ihon. Raja Ihon berpura-pura akan menghukum Ji-young dan Giljem karena kembali berniat untuk kabur dari istana. Ji-young memohon kepada Raja Ihon agar mengampuni perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah lagi pergi tanpa seizinnya. Melihat Ji-young sangat ketakutan, Raja Ihon mengampuni mereka dan memintanya untuk membuat sebuah hidangan istimewa. Kepala kasih mengantarkan Ji-young dan Giljem ke dapur istana. Kali ini Ji-young memasak menu stik daging rusa. Namun para koki senior merasa keberatan karena Ji-young telah mengambil alih dapur istana. Mereka melapor kepada dayang selir Kang Mok-ju. Saat mengantar makanan kepada Raja Ihon, Ji-young sangat gugup tetapi dia berusaha percaya diri. Dia menjelaskan hidangan yang ia buat terinspirasi dari masakan Prancis. Dia kembali berhasil menyajikan hidangan yang membuat Raja Ihon merasa puas. Tiba-tiba saja, Raja Ihon teringat ibunya yang begitu mirip dengan Ji-young saat menyajikan makanan. Dia merasa bingung, bagaimana bisa Ji-young mengetahui setiap masakan yang ia buat adalah kesukaannya. Tak lama kemudian, Kang Mok-ju datang untuk mencicipi hidangan yang dibuat Ji-young karena selalu disukai oleh Raja Ihon. Namun sayangnya Raja Ihon menolak bertemu dengan selir Kang Mok-ju. Ji-young yang berada di sana merasa telah mengganggu dan meminta izin untuk pergi. Namun Raja Ihon justru meminta Ji-young untuk tetap bersamanya. Sikap raja yang lebih memilih ditemani Ji-young daripada selir Kang Mok-ju menimbulkan kebingungan bagi Ji-young. Dia mulai khawatir kehadirannya akan mengubah alur sejarah dinasti Joseon. Selir Kang Mok-ju sangat kesal.
Sebab, ini pertama kalinya ia ditolak untuk bertemu dengan Raja Ihon. Bahkan, ia melihat Raja Ihon mulai tertarik terhadap Jiong. Kemudian, selir Kang Mokju meminta Koki Meng untuk mempersulit Jiong di dapur istana. Mereka menyembunyikan bahan makanan, bahkan meletakkan ular dan juga kecoa di sana. Untungnya, berkat kecerdikan Gilgam, masalah itu semua bisa teratasi dan mereka tetap bisa memasak dengan baik. Namun tak sampai di situ. Selir Kang Mokju memerintahkan dayang-dayangnya untuk menyebar rumor tentang penistaan yang dilakukan Jiong terhadap Raja Ihon. Dan benar saja, keesokan harinya, Songje menyerahkan surat pengunduran diri dari para menteri yang menolak pengasingan Gubernur Hong. Mereka merasa Raja Ihon tidak adil atas pengambilan keputusan dan meminta Jiong yang dianggap sebagai Guinyo atau hantu wanita segera dieksekusi karena melakukan kejahatan yang sama. Mendengar hal itu, Raja Ihon segera meminta Songje untuk mengumpulkan para menteri ke aula pemerintahan. Para menteri menolak Jiong tetap hidup, apalagi berada di istana meski telah melakukan penistaan terhadap raja. Para menteri bersikeras meminta Jiong agar dihukum berat karena melakukan penistaan yang sama seperti Gubernur Hong. Jika tidak, mereka ingin Raja Ihon mencabut perintah pengasingan terhadap Gubernur Hong demi pulihkan ketertiban tahta. Raja Ihon sangat marah karena para menteri telah meremehkan keputusannya. Tak lama kemudian, Jiong dibawa ke aula pemerintahan. Jiong sangat takut bahwa dia akan dieksekusi sesuai dengan permintaan para menteri. Namun yang mengejutkan, Raja Ihon justru menunjuk Jiong menjadi kepala koki istana. Para menteri tak bisa berbuat apapun atas keputusan Raja Ihon. Sebab ini adalah kedua kalinya Raja Ihon memanjakan wanita. Yang pertama pada saat Raja Ihon tergila-gila dengan selir Kang Mokju. Mengetahui rencananya kembali gagal, selir Kang Mokju segera mengunjungi Ibu Suri Agung yang merupakan nenek dari Raja Ihon. Dia memberitahu Ibu Suri Agung bahwa Jiong telah menyesatkan Raja Ihon dengan menunjuknya sebagai kepala koki istana. Selir Kang Mokju meminta Ibu Suri Agung untuk menguji keahlian memasak Jiong secara langsung. Jika keahliannya tidak terbukti, Guinyo itu harus segera diusir dari istana. Di sisi lain, setelah diangkat menjadi kepala koki istana, Jiong dan Gilgam dipindahkan ke tempat yang layak. Mereka tak menyangka perjuangannya telah membuahkan hasil yang baik hingga menjadi kepala koki di dapur istana. Jiong dan Gilgam menuju ke dapur istana menggunakan seragam resmi mereka. Gilgam sangat senang bisa menjadi pelayan istana. Namun dia merasa khawatir akan ada penindasan yang lebih berat di dapur istana. Jiong memperkenalkan dirinya yang saat ini menjadi kepala koki istana dan Gilgam sebagai asistennya. Koki Meng menudih Jiong menggunakan kekuatan magic untuk menjadi kepala koki. Bahkan mereka meminta Jiong untuk pergi dari jabatannya, karena kepala koki istana bukan untuk seorang wanita. Tekanan koki tak membuat Jiong gentar, dia justru tetap bersikap tenang. Jiong meminta para koki untuk memasak hidangan kerajaan seperti biasanya, karena hari ini tugasnya hanya mengawasi para koki sesuai perintah raja. Mendengar hal itu, para koki sangat panik dan segera mengambil bahan-bahan dapur yang telah mereka sembunyikan, lalu mulai membuat hidangan kerajaan. Gilgam sangat kagum dengan keberanian Jiong. Tak lama kemudian, Jiong dipanggil oleh Ibu Suri Agung. Jiong diminta untuk membuktikan keahliannya dalam memasak. Jika ia terbukti menggoda Raja Ihon dengan kekuatan sihirnya, ia akan dihukum berat. Jung menjelaskan bahwa dia bukanlah Guinyo atau hantu wanita. Dia adalah wanita biasa yang datang dari waktu yang sangat jauh. Ibu Suri Agung segera membuat sebuah kompetisi untuk dirinya melawan para koki istana. Jika gagal, Jiong akan kehilangan salah satu tangannya. Kemudian, Songje memberitahu Raja Ihon bahwa Ibu Suri Agung sedang membuat kompetisi para koki istana untuk membuktikan keahlian Jiong. Jika Jiong gagal, ia akan kehilangan salah satu tangannya. Mendengar hal itu, Raja Ihon bergegas menuju tempat Ibu Suri untuk menyaksikan kompetisi tersebut, terutama untuk melindungi Jiong. Di sana, Raja Ihon bersikap ketus kepada neneknya karena telah meragukan kepala koki istana yang dia tunjuk secara langsung. Bahkan Ibu Suri telah mengadakan kompetisi tanpa sepengetahuan dirinya. Raja Ihon meminta agar kompetisi ini berjalan dengan adil. Para koki yang gagal juga harus dipotong tangannya, bukan hanya berlaku pada Jiong. Namun Ibu Suri menolak, sebab kompetisi ini hanya untuk membuktikan keahlian Jiong.
Tak memperdulikan penjelasan Ibu Suri, Raja Ihon kemudian memberi perintah, siapapun yang gagal pada kompetisi ini, mereka akan kehilangan tangannya. Semua terkejut mengetahui hukuman tersebut. Episode 3 ditutup dengan rasa ketakutan Jeong atas kompetisi yang sedang berlangsung. Apakah dia akan berhasil memenangkan kompetisi ini, ataukah justru kalah dan kehilangan salah satu tangannya? Penasaran dengan nasib Jeong? Yuk kita bahas episode selanjutnya di channel K-Drama Entertainment. Bye-bye!